Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Kertosari, Ibu Daryati SPD SD MPD selaku yang membimbing kami yang dituakan di SD ini, Bapak Ibu Guru SD Negeri Kertosari yang saya hormati, Ibu Guru dari TK dan Ibu Guru dari SD Bener yang saya hormati. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu halangan apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu semua sudah kenal dengan saya Hayati Amalin, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Purworejo, akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu fasilitator saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak, yaitu Bapak Muhammad Haris Tarmidi, beliau dari Kendal, dan pengajar praktik Ibu Nurul Wahidah, beliau dari TK Aba Bener. Beliau berdua yang selalu memberikan semangat, selalu menguatkan selama kami mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, sebelumnya kita senyum dulu ya. Iya, sudah senyum, alhamdulillah. Sudah 7 detik belum? Oh, sudah, berlalu. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu semuanya. Kenapa saya mengajak Bapak Ibu semuanya tersenyum? Ada yang tahu kenapa? Biar ceria. Alhamdulillah, ya, biar ceria. Kita mengikuti kegiatan hari ini tuh santai. Kita harus senang ya. Nah, sudah ada kesepakatan kelas, tetapi kita semuanya sepakat dulu. Jika ada yang sedang berbicara, maka yang lain mendengarkan. Berpartisipasi penuh sepanjang kegiatan, mengikuti kegiatan dengan perasaan bahagia dan semangat, serta berpikiran terbuka dan saling menghormati. Ada yang mau ditambah? Belum setuju dengan kesepakatan yang akan dilakukan hari ini ya untuk kegiatan hari ini? Setuju. Terima kasih. Kita saling berbagi informasi. Nanti jika saya ada kurangnya, Bapak Ibu mungkin punya pengalaman lebih, boleh memberikan saran kepada saya, begitu ya? Ya, hari ini itu saya akan menjelaskan tentang konsep inti budaya positif yang terdiri dari disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, kemudian keyakinan kelas. Lalu ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi atau posisi kontrol guru, dan juga segitiga restitusi. Nah, sebelumnya ya pertama itu disiplin positif. Oke, saya ingin minta tolong kepada Bapak Ibu semua. Di sini nanti semua silakan berpasangan. Pak, saya tentukan tidak apa-apa nggih. Pak Husni dengan Pak Mar, Bu Ida dengan Bu Tri, Bu Sinta dengan Bu Lan, Pak Rubus dengan Bu Ulaika tidak apa-apa nggih, dan Bu Ul dengan Bu Dan. Silakan salah satu yang mau menulis siapa? Salah satu disepakati. Silakan di meja sudah ada kertas, tulislah ya. Tulislah sesuatu yang berharga, apapun itu, yang berharga. Apapun itu silakan ditulis. Kalau sudah nanti digenggam, ya, digenggam kepala kanan, digenggam. Yang mau menulis monggo silakan ditentukan dulu, monggo, ya. Ya, yang sudah ditulis, sebentar ya, benar. Bebas, apapun, monggo mau berkaitan benda boleh Bu, bebas, apapun, G, apa saja. Ya, sudah? Sabun? Satu pasang satu kertas. Jadi Bu Sinta dengan Bu Wulan yang mau menulis siapa? Bu Sinta atau Bu Wulan? Ya. Sudah semua? Sudah? Kalau sudah
Busita suami. Ya, maaf ya sambil bercanda, tidak apa-apa ya. Sudah, Bu, kita sama? Oh, Putri yang menulis ya? Oh, maaf, Bu Ulaika sudah? Oke, sekarang yang menulis silakan digenggam sekuat-kuatnya. Digenggam, satu tangan boleh, dua tangan boleh. Nah, yang pasangannya silakan dirayu untuk membuka, monggo dibujuk, dirayu dengan cara apapun. Nah, ini kalau diiming-imingi apa begitu? Diiming-imingi apa gitu? Oh, ayo bagus, bagaimana? Bebas. Ini kalau membujuknya mau, ayo Bu dibuka atau bisa dibuka. Ya, silakan mau dibuka boleh atau tidak silakan. Oke, saya lihat semuanya belum ada yang membuka. Oke, stop dulu. Berhasil tidak? Oke. Nah, ya itulah yang terjadi. Tidak berhasil membuka. Angel, oke, susah ya Pak ya. Kira-kira kenapa tidak bisa dibuka? Tidak boleh. Terus sangat berharga. Ya, oke. Mungkin dari salah satu peserta bisa membuka apa yang ditulis? Apa itu yang berharga? Saya. Apa Pak? Monggo, diutarakan dan disampaikan yang berharga itu apa? Ini Pak Mar nggak bisa buka karena ini hal yang berharga. Bukan. Sebetulnya ini bukan merupakan yang paling berharga. Tapi kalau tanpa ini kita tidak akan berharga juga. Apa coba? Uang. Ya, kalau ini tidak hanya satu yang berharga, tapi tanpa ini kita tidak akan berharga. Terima kasih. Terima kasih Pak Husni. Ya betul ya, uang itu berharga sekali dengan kita semuanya. Nah, memang tadi sudah berusaha membujuk dengan cara apapun, tetapi tidak bisa. Nah, inilah yang namanya Bapak Ibu sudah mengontrol. Ini betul. Kontrol terhadap diri supaya tidak mau membuka dengan alasan apapun. Ya tidak? Nah kita akan pertama mempelajari tentang perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, dan ini dari paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Jadi ternyata ada beberapa miskonsepsi. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Kita selalu berpikiran mungkin kita sebagai guru itu bisa mengontrol murid dalam hal apapun. Terkadang begitu betul. Ya, lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita misalnya berbicara pelan, tapi secara tidak langsung membuat orang itu bersalah. Itu miskonsepsi jika untuk menguatkan karakter. Oke. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ternyata, ya, di sini miskonsepsi penguatan positif padahal sudah positif, tapi mungkin apapun itu ada kurang ada lebihnya, ya. Terus ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Nah, tadi Bapak Ibu juga sudah berusaha memaksa, ya tidak? Ya, ya. Jadi kita sebagai orang dewasa itu kadang paksalah yang masih muda atau bagaimana caranya. Tetapi karena berkaitan dengan teori kontrol itu, apapun yang dilakukan orang, jika kita memang berpegang teguh dengan keyakinan kita, kita pasti akan tidak akan mengikuti orang itu, ya. Lalu perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan
Jika orang lain berperilaku buruk, wah salah itu, salah. Padahal menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Terkadang kita belum tanya dengan orang apa tujuan atau apa alasan orang itu melakukan itu. Kita langsung berpikiran salah orang itu. Ya atau tidak, atau hanya saya? Ya, ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Lalu pemaksaan ada saat bujukan gagal. Ternyata teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tetap ada pilihan-pilihan. Lalu model berpikir menang kalah, ada yang menang, ada yang kalah. Tapi teori kontrol itu hanya berpikir menang dan menang. Jadi tidak ada yang kalah. Intinya karena tadi di awal semua punya tujuan, semua punya alasan. Begitu, ya. Jadi seperti hanya kita melakukan apapun di sekolah pasti ada alasannya, ada tujuannya. Tidak mungkin tanpa alasan, tanpa tujuan. Nah, sekarang kita belajar makna disiplin. Disiplin jika dikaji dari bahasa Latin yaitu disiplina, artinya belajar. Ternyata belajar Bapak Ibu. Nah, Dian Goosen itu ahli pendidikan dari Kanada. Itu menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, ya, dan bagaimana menguasai diri sendiri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kita itu berpegang teguh pada nilai yang baik. Nah, pasti ada yang ingin kita tuju, nilai-nilai yang kita hargai, yang kita bisa mengontrol diri. Itulah yang dimaksud dengan disiplin. Tetapi di Indonesia saat ini ya, di sekitar kita sering disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Terkadang kita memaknai begitu. Dan bahkan saya pun pernah memaknai, oh ternyata disiplin itu bukan anak harus patuh, itu disiplin bukan. Ya. Dan kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, kita perlu mengubah pandangan-pandangan kita nih. Ternyata misalnya beberapa hal yang harus kita perbaiki, kita lakukan. Jadi apapun yang kita lakukan belum tepat, kita evaluasi, kita perbaiki. Nah, lalu berkaitan dengan disiplin positif itu ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi tidak membedakan apapun latar belakangnya, apapun orangnya. Nilai-nilai kebajikan universal itu berlaku di semua daerah. Ya, jujur di sini ada perlakuan atau berlaku untuk berlaku jujur. Apakah di daerah lain tidak ada? Ada. Kita bertindak atau berlaku yang sopan. Apakah berlaku sopan itu di daerah lain ada? Ada. Nah, itulah contoh-contoh nilai kebajikan universal. Jadi semuanya berlaku di berbagai daerah. Nah, nilai kebajikan universal ini yang dikaitkan dengan seseorang meyakini itu, maka akan muncul motivasi intrinsik. Nah, kita memang biasanya berkaitan motivasi intrinsik itu butuh kemauan dulu, ya tidak? Karena dari dalam diri dulu. Jika motivasinya hanya ekstrinsik itu dari luar, dari orang lain. Tapi jika intrinsik, kita yang harus memulai terlebih dahulu. Ya, pastinya motivasi intrinsik ini ada supaya kita itu melakukan semua hal yang baik, yang akan kita tuju itu yang baik, bukan yang buruk. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi? Bapak Ibu semuanya sudah tahu? Berapa? Betul. Apa saja?
berharap juga dengan kita mempunyai nilai-nilai, nah anak-anak juga kita ajarkan nilai-nilai kebajikan yang baik, itu semoga tercapai. Nah, lalu yang kedua kita belajar tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang pertama, teori motivasi perilaku manusia. Di situ tertera ada 3. Yang pertama, perilaku manusia itu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya anak juga berpikir atau kita juga berpikir apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya. Ya, misalnya anak-anak dimotivasi untuk mengerjakan tugas, ayo dikerjakan tugasnya. Nanti kalau tidak, nah itu seperti itu, menghindari ketidaknyamanan. Jadi itu motivasinya masih motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, biasanya bertanya-tanya dalam hati, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, biasanya hadiah, pujian, hadiah. Nah, itu masih motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, kalau ini sudah motivasi dari diri, intrinsik. Nah, inilah yang diharapkan ada pada kita semuanya dan juga anak-anak. Ini biasanya saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, yang mempunyai atau untuk yang menghargai diri sendiri itu pasti sudah punya nilai yang diyakini. Nah, di sekolah kita, menurut Bapak Ibu, anak-anak itu motivasinya belajar di sekolah itu berdasarkan yang mana coba? Yang 1, 2, atau 3, atau keseluruhan, atau 2 dan 3 misalnya. Menurut Bapak Ibu semuanya, di sekolah kita anak-anak itu belajar berdasarkan motivasi yang mana? Dilihat dari keseharian anak-anak. Ya, kalau melihat-lihat masih banyak yang ekstrinsik ya. Ya, memang untuk memunculkan yang intrinsik, apalagi saya sebagai guru kelas 1, Bu Bulan, Bu Ulaika, guru TK yang ekstra sabarnya luar biasa. Nah, ini juga kita tetap harus memberikan pemahaman pada anak supaya anak itu selalu berinisiatif sendiri dulu. Ya, memang rasanya mungkin akan terasa susah atau berat, tapi kita pasti akan selalu berusaha. Ya, kita sebagai guru selalu menyemangati anak, jangan patah semangat. Nah, kita juga jangan patah semangat begitu. Nah, selanjutnya, saya ingin tanya, apakah penghargaan itu efektif? Menurut Bapak Ibu yang sudah kita lakukan setiap dalam kegiatan pembelajaran, biasanya mendapatkan pujian, ya, anak maju dipuji, diberi bagus, keren, kemudian diberi hadiah mungkin. Nah, itu bentuk penghargaan. Apakah itu efektif? Efektif. Oke. Ya, ada yang tidak berpengaruh. Ada yang efektif, ada yang tidak berpengaruh. Ya, memang. Nah, inilah penghargaan itu ternyata menurut teori itu ada yang berlaku sama dengan hukuman, dalam arti membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi memang kaitan penghargaan itu kita mungkin bisa menilainya dari penghargaan itu berbentuk apa dulu ya, efektif atau tidaknya itu berbentuknya wujudnya itu dalam hal apa dulu. Mungkin begitu ya. Jadi makanya dalam teori ada yang mengatakan kurang efektif. Maaf ya. Nah, saya sampaikan dulu. Ternyata penghargaan itu ada dampak kurang baiknya. Contohnya apa? Bisa membuat iri murid lain. Misalnya kita memberi penghargaan pada si A yang berani maju. Si B yang tadinya ingin maju belum jadi karena belum mendapat kesempatan, mungkin bisa jadi iri. Iya tidak ya? Nah, itu namanya tadi ada kurang efektifnya dalam hal itu, dan juga mungkin bisa merusak kreativitas
yang dengan teman biasa-biasa saja karena ada yang mendapat penghargaan, ada yang tidak, jadi hubungannya kurang baik. Mungkin bisa seperti itu. Makanya dalam teori inilah penghargaan itu juga dikatakan kurang efektif, tetapi ada juga yang efektif, dan saya pun juga berpikiran seperti itu. Nah, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah, apresiasi penghargaan dalam memberikan penghargaan pada murid itu bisa yang diingat itu satu, itu ini beri pengakuan kepada semua murid. Jadi menyeluruh, tidak hanya 1-2 anak. Semua anak hebat, semua anak pasti punya kemampuan dan kelebihan masing-masing. Itulah makanya kita beri pengakuannya secara menyeluruh. Kemudian beri pengakuan secara tulus, ya. Jangan hanya pura-pura. Kita tetap tulus memberikan apresiasi dan fokusnya pada proses. Jadi pada anak-anak saat melaksanakan, tidak pada hasilnya saja. Jadi misalnya anak yang nilainya bagus diberi apresiasi, yang kurang bagus tidak. Padahal belum tentu mungkin prosesnya bagus yang anak nilainya kurang bagus. Kenapa? Karena biasanya anak kadang kurang teliti saat mengerjakan tugas itu. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Belum. Oh, belum, Nah, pertanyaan kembali. Menurut Ibu Bapak, apakah hukuman sama dengan konsekuensi? Sama atau tidak? Hukuman dan konsekuensi sama atau tidak? Beda. Nah, beda. Apa bedanya? Nah, sekarang kita cek dulu. Ada tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, ya itu zaman pandemi ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, konsekuensi membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Mari kita cek. Ya, ternyata yang paling tadi betul ya, yang 1, 2, 3, yang paling bawah itu konsekuensi. Kenapa? Nah, konsekuensi itu ada biasanya karena sudah sepakat dulu dengan murid. Kalau hukuman biasanya tiba-tiba, secara tiba-tiba. Tapi kalau konsekuensi tidak. Jadi sebelumnya kita ada kesepakatan dulu dengan murid. Nah, dalam pembelajaran mau bagaimana, kesepakatan yang sudah disepakati tadi. Nah, jika tidak dilaksanakan, itulah konsekuensinya, gitu, Nah, ternyata perbedaan hukuman tadi mengatakan hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Salah satunya ya tadi, kalau hukuman itu tiba-tiba terlaksana, tidak ada kesepakatan dulu, tapi kalau konsekuensi ada. Nah, ini hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Biasanya memang merasa tidak nyaman ya kalau berkaitan dengan hukuman itu, Lalu konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Anak membenci kedisiplinan itu dalam hukuman dan membuat anak sakit hati, walaupun fisik ataupun hati ternyata juga bisa. Tapi kalau dalam konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Kalau hukuman jangkanya bisa lama dan anak menghargai disiplin karena sudah sepakat tadi. Lalu dalam hukuman itu pasti ada paksaan. Tapi kalau konsekuensi tidak, hanya stimulus tanggapan dan mendorong anak. Nah, ini ternyata bisa menyakiti diri sendiri.
konsekuensi, konsep dirinya yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan dan anak itu tidak hanya diasih seperti yang hukuman, merasa marah, bersalah, dipermalukan, tapi kalau yang konsekuensi itu hanya diasingkan itu untuk sementara. Jadi tidak berlarut-larut. Nah, itulah tadi beda hukuman dan konsekuensi. Nah, selanjutnya restitusi. Siapa yang mendengar kata restitusi sebelum di sini? Ada yang pernah mendengar? Ada? Ya, di aplikasi PMM, Platform Merdeka Mengajar, ada istilah restitusi. Nah, restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi bukan mencari kesalahan, tetapi memperbaiki. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif. Kolaboratif berarti ada kerjasama, tidak hanya sendiri, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, restitusi ini biasanya dilakukan pada guru untuk mengatasi masalah murid. Nanti akan ada di belakang. Nah, ini ciri-cirinya. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2, memperbaiki hubungan. Jadi hubungan murid dengan guru jika ada kasus itu dengan restitusi itu hubungannya tetap terjaga dengan baik. Kalau langsung hukuman atau bagaimana, nah, anak bisa tidak respect dengan kita, ya tidak suka dengan kita. Dan yang ketiga, restitusi itu tawaran bukan paksaan. Lalu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi menggali potensi diri. Dan restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Pasti ada alasannya. Dan restitusi diri adalah cara yang paling baik serta fokus pada karakter dan solusi. Nah, itulah restitusi. Untuk selanjutnya tentang keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu guru di awal-awal tahun pelajaran sudah membuat keyakinan kelas dengan murid. Ya atau tidak? Nah, bagaimana dengan ibu guru yang dari TK? Adakah pelaksanaan pembuatan keyakinan kelas juga dengan murid-murid TK? Ya. Nah, bagaimana pelaksanaan keyakinan kelas? Lalu apakah keyakinan kelas itu? Nah, nih, mengapa bukan peraturan kelas? Kalau kita, nah ini sebelumnya saya tanya dulu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Alasannya apa kalau kita harus menggunakan helm ketika mengendarai motor? Iya, untuk keselamatan bisa. Lalu yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Betul Bu, menjaga kesehatan. Nah, keselamatan dan kesehatan ini nilai yang diyakini, yang kita sebut sebagai keyakinan. Ya, itu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang apapun dimanapun. Itulah jadi mengapa keyakinan kelas, karena ada nilai yang diyakini dan pastinya itu bertujuan untuk membentuk karakter yang baik. Nah, dari peraturan kelas dibuat keyakinan kelas, semoga tercipta lingkungan yang positif. Jika lingkungan positif itu budaya positif yang hari ini kita pelajari, itulah semoga tercipta dengan baik. Nah, jadi keyakinan kelas itu juga berperan penting dalam penerapan lingkungan yang positif yang tujuan atau muaranya pada budaya positif. Nah, keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal, senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Pasti itu ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan tersebut dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi tidak hanya guru saja, guru dengan ketua kelas saja, tapi semua diajak untuk ikut andil dalam
Ya, betul, membuka ruang diskusi. Jadi anak-anak dipersilakan untuk berpendapat tentang peraturan kelas yang ada, peraturan-peraturan yang ada itu diucapkan atau boleh ditulis pada kertas. Nah, berhubung anak kelas 1, anak kelas TK mungkin ada yang belum lancar membaca menulis, mungkin ibu anak mengucapkan, nah ibu gurunya bisa menuliskan dulu begitu ibu dalam pelaksanaannya. Nah, lalu kalau sudah semua murid itu disilakan untuk berpendapat, itu mencatat semua masukan di papan tulis atau di kertas, disediakan kertas yang besar, dan semua warga kelas itu bisa melihat. Ya, biasanya kalau lebih menarik itu guru-guru sekarang pakai yang namanya post-it, ya, yang berwarna-warni. Nah, jika sudah ditempel pada kertas besar itu, kita akan menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, kita teliti, adakah kalimat-kalimat yang negatif? Kalau masih negatif, kita ubah menjadi kalimat positif. Contohnya, tidak membuang sampah sembarangan misalnya. Nah, tidak itu kan kalimat negatif, bisa diganti membuang sampah pada tempatnya, ya, atau lainnya. Ini hanya contoh saja. Jadi kita harus mengecek semuanya. Setelah kita mengecek atau mengubah pernyataan kalimat negatif menjadi positif, itu tetap kita tinjau kembali daftar pendapat-pendapat anak, ya, yang sudah dicatat. Nah, ini nanti kita pasti mungkin masih mendapati bahwa yang ditulis itu masih peraturan, ya, peraturan-peraturan. Nah, jika masih ada, nah, peraturan-peraturan kelas itu tetap harus diganti dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang akan kita yakini bersama. Nah, biasanya dalam keyakinan itu yang tadi itu minimal itu 3, tidak perlu banyak-banyak, 3 atau sampai 7 keyakinan yang dipilih, tidak perlu banyak-banyak, ya, karena apa? Murid mudah menghafal, murid mudah melihat juga, oh kalau sedikit, oh yang harus saya lakukan apa, itu biasanya itu tujuannya yang tidak banyak itu. Nah, jika sudah, tinjau ulang lagi keyakinan kelas secara bersama. Setelah beberapa peraturan itu sudah disatukan dan tidak ada lagi yang berupa peraturan, tetapi berupa keyakinan, pernyataan keyakinan. Lalu setelah selesai dibuat, sepakati, ya, disepakati dan disetujui. Disetujui bisa dengan menandatangani semua warga sekolah, warga kelas itu bisa bertanda tangan di paling bawah. Nah, kalau kelas 1, saya kemarin menerapkannya belum tanda tangan. Saya mengajak anak kelas 1 membuat keyakinan kelas itu dengan mengecap bersama. Cap pakai warna. Kemudian keyakinan kelas yang sudah dibuat bisa ditempel di dinding-dinding supaya setiap harinya itu anak-anak bisa melihat, membaca. Nah, ini hanya contoh keyakinan kelas. Jika di kelas 1 misalnya setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, perlu merasa aman. Itu hanya contoh. Mungkin masih banyak lagi keyakinan atau yang berbeda dengan yang ada di sini. Biasanya tergantung kelas masing-masing. Kesepakatannya dengan anak itu bagaimana, okay? Dan ini contoh yang sudah saya terapkan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas di kelas 1 kemarin. Tadi bagi anak yang sudah lancar menulis dan membaca, saya persilakan untuk langsung menulis. Tetapi kalau yang belum, anak-anak pasti mengucapkan. Nah, saya bantu untuk menulis begitu. Nah, jika sudah ini kegiatan menempel, nah ini pengecapan bersama ini. Pengecapan bersama pakai warna cat air dan ini hasilnya seperti ini. Karena kemarin anak-anak inginnya tidak hanya sekali, Bu mau berkali-kali. Boleh, silakan. Karena yang namanya kesepakatan itu kita terima masukan anak. Nah, sebelum lanjut ke sini, Bapak Ibu sudahkah semuanya membuat keyakinan kelas, ya? Sudah. Adakah yang berbeda dengan contoh tadi? Mungkin keyakinan kelas dalam
bisa. Setiap anak perlu saling membantu ketika mengerjakan tugas. Ya, ketika mengerjakan tugas dalam kelompok itu kan kita juga pasti selalu menguatkan nilai gotong royong dalam pada anak ya. Jadi nilai gotong royong inilah sebenarnya juga yang selalu sudah ada sejak dulu dan sekarang juga dikaitkan kembali. Kenapa? Karena tanpa adanya gotong royong kita juga pasti terkadang tidak bisa mengerjakan tugas dengan cepat. Nah, berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, ibu-ibu, bapak-bapak pasti semuanya butuh sesuatu, nggih mboten? Butuh apa Pak Usni? Uang. Oke. Yang lainnya butuh apa? Kasih sayang, iya betul sekali, kasih sayang dari orang tua, dari pasangan, dari siapapun itu pasti kita butuh. Lalu apa lagi kira-kira ya? Perhatian, iya. Lalu rasa sayang ya Pak Zen ya, oke. Rasa sayangnya begitu kata Pak Zen. Nah, kebutuhan dasar. Kebutuhan itu sesuatu yang ingin kita penuhi ya, badan. Dasar itu kan yang paling pokok ya biasanya. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Tadi Pak Usni sudah menyebutkan beberapa dan juga Bapak Ibu guru semua. Nah, sebelumnya ada pertanyaan pemantik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Siapa yang ingin mengutarakan dan jawab pertanyaan ini dulu? Enggak, boleh, bebas. Tidak ada salah di sini, tidak ada yang salah. Kita belajar bersama. Monggo. Saya Pak Usi lagi. Ya, bolehlah. Menurut saya yang akan dilakukan Ibu Ambar itu kita dekati dulu anaknya. Kira-kira alasan dia sering merebut bekal dari teman-temannya itu apa? Mungkin dia sedang caper atau apa, itu bisa. Atau di rumah dia karena dia tidak diperhatikan oleh orang tuanya, di sekolah dia mencari perhatian dengan cara melakukan tindakan seperti itu. Mungkin itu Bu Alintin. Ya, terima kasih Pak Usni. Ya, bisa seperti tadi. Jadi kita tanya dulu, dekati dulu anaknya. Jangan langsung berpikiran negatif tadi. Kita langsung anak berperilaku buruk itu salah itu, bukan. Tapi kita dekati, kita tanyakan. Pasti ada alasannya. Mengapa Doni melakukan hal itu? Ya. Lalu kalau biasanya berkaitan dengan makan, itu mungkin seperti Pak Usni tadi, di rumah orang tua bisa jadi belum menyediakan makanan. Doni lapar, tapi dan dia cari perhatian. Nah, caranya yang dengan paksa, tapi kita juga sambil harus menasehati, ya, tetap menasehati Doni itu. Nah, kebutuhan akan makan, ya, kebutuhan akan makan, minum itu masuk dalam kebutuhan bertahan hidup, ternyata. Bertahan hidup pasti ya butuh makan, butuh minum, butuh pakaian juga ya. Kalau kita bertahan hidup ya dalam hal saat ini dingin. Nah, betul Bu. Ketika cuaca dingin pakai pakaian tebal. Nah, kemudian yang kedua itu ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah, tadi katanya Pak Zen, rasa sayang, disayangi Bu Laika ya. Rasa sayang dan diterima itu juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Lalu ada juga ternyata kebebasan. Kebebasan untuk memilih atau melakukan hal-hal yang kita sukai. Tapi usahakan hal-hal atau pilihan yang kita sukai itu tidak berdampak buruk bagi orang lain. Itu yang kita harapkan ya, terutama bagi kita dan juga anak-anak. Dan ternyata ada kesenangan. Siapa yang tidak ingin senang di sini? Pasti semuanya ingin senang ya, hidupnya ingin yang senang-senang saja. Dan ini kebutuhan dasar manusia. Lalu ada penguasaan.
Nah, ini juga kebutuhan dasar penguasaan, ya, kemampuannya itu ingin dihargai orang lain. Ini juga kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya kebutuhan lain masih banyak, tapi karena dasar pokok jadi tidak sebanyak yang lainnya. Ya, tidak seperti tambah-tambah. Kalau tambah itu banyak sekali nanti bahasanya. Nah, ini semua orang itu pasti berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, inilah yang harus kita selalu ingat. Kita memang memenuhi kebutuhan itu harus melakukannya dengan hal-hal yang positif supaya tercipta budaya positif tadi. Nah, sekarang kita belajar 5 posisi kontrol. Bapak Ibu pernah tidak melaksanakan atau melakukan atau memberikan pada anak itu, misalnya anak yang tidak mengerjakan PR misalnya, lalu anak diberi, sudah kamu sekarang tulis, saya tidak akan mengulangi, itu mungkin sebanyak 10 kali atau 20 kali. Itu pernah atau belum? Belum, ada yang pernah. Oke. Lalu pernah tidak kita kepada murid itu, kalau misalnya anak punya masalah, kita tanya alasannya, pernah atau belum? Pernah. Nah, posisi kontrol guru itu ternyata tidak hanya satu. Kita akan belajar di sini. Nah, ini melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Tidak hanya guru, ternyata orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol itu yang pertama apa di sana Bapak Ibu? Penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Ketiga sebagai teman. Yang keempat pemantau. Dan yang kelima manajer. Nah, bagaimana penerapan posisi kontrol ini? Diingat ya tadi ya Bapak Ibu ya, ada berapa? 5. 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, coba posisi kontrol apakah dalam kasus ini? Ada kasus, ada anak misalnya Sasa terlambat datang ke sekolah dan memakai sepatu warna coklat karena buru-buru. Pak Tejo melihat Sasa di depan kelas. Sasa sudah berusaha menjelaskan alasannya datang terlambat, tetapi Pak Tejo langsung mengatakan, kamu terlambat dan tidak patuh aturan. Sepatu yang harus dipakai sesuai aturan warna hitam. Sekarang lepas sepatumu dan silakan belajar seharian tanpa sepatu. Kira-kira kalau kita di posisi anak bagaimana Bapak Ibu? Merasa dihukum. Nah, merasa iya betul, merasa dihukum. Berarti posisi kontrol guru itu sebagai penghukum. Paham sekarang? Nah, penghukum itu pasti sudah otoriter ya, tegas tapi galak kesannya biasanya, nggih mboten? Iya. Nah, yang kedua, nah ini saat pelajaran bahasa Inggris, Tony tidak memperhatikan guru dan bersikap acuh tak acuh. Pada saat ditegur oleh ibu guru, Tony hanya diam saja. Ibu guru mengatakan dengan lirih, gimana kamu Tony? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu tidak kasihan sama ibu. Nah, apa? Iya, kita bahkan saya sendiri pernah, Pak. Kamu tidak kasihan sama ibu guru, dari tadi sudah menjelaskan, kamu jalan-jalan. Saya pernah. Ternyata kita berada di posisi pembuat rasa bersalah. Jadi kita memang mengatakannya pelan, tapi ternyata membuat orang lain itu jadi merasa bersalah ya. Nah, oke, mungkin posisi ini juga ya, kalau tadi hukuman itu paling tidak kurang tepat ya itu. Nah, di sini kita sebagai pembuat rasa
ketiga, nih, guru kelas 5A yang bernama Bu Yani berhalangan hadir sehingga pembelajaran kelas 5A diganti oleh Bu Siti. Pada saat mengerjakan tugas, beberapa anak perempuan hanya santai-santai saja dan bercanda. Bu Siti menghampiri anak-anak tersebut, menyapa dengan ramah dan mengingatkan mereka untuk mengerjakan tugas sambil berkata, "Ayo, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur kepala sekolah kalau melihat kalian bercanda saat pelajaran. Tolong bantu ibu ya." Ini juga bicaranya pelan. Nah, berbeda tidak dengan pembuat rasa bersalah tadi? Beda. Kira-kira berarti posisi apa guru di sini? Posisi sebagai, iya, posisi sebagai teman. Kalimatnya halus. Kita tetap mengajak. Biasanya ada kalimat ajakan, persuasi. Tolong bantu ibu ya. Nah, ayo bantu ibu. Nah, itu biasanya kalimat-kalimat ajakan persuasi seperti itu menandakan bahwa posisi guru itu berada pada posisi sebagai teman kepada murid ya, atau siswa. Ya, pernah di posisi teman? Pernah. Saya juga pernah, Bapak Ibu. Jadi nah, kelas tinggi biasanya kita sebagai guru dengan murid biasanya sudah memang seperti teman sendiri ya, Bu ya. Jadi rasanya sering menerapkan itu jadi dekat, tapi kadang tanpa sadar kita melakukan itu ya. Nah, untuk selanjutnya, saat pelajaran di kelas, Risa tidak memperhatikan guru dan malas-malasan saat pelajaran. Ketika istirahat, Pak Guru memanggil Risa dan mengatakan, "Apa kamu tahu konsekuensi terhadap yang sudah dilakukan? Apa yang dapat Bapak lakukan agar pembelajaran menarik bagi kamu?" Nah, ternyata kalau kita mengucapkan kalimat yang berbeda, kita juga berada posisi yang berbeda. Hukuman sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman. Nah, kalau ini ada pertanyaan berkaitan, nah ini dikaitkan dengan konsekuensi. Kira-kira berada di posisi yang mana ini? Pemantau, iya betul, pengawas, mengawasi. Jadi posisi pemantau itu biasanya berkaitan dengan konsekuensi atau sanksi yang sudah disepakati terlebih dahulu, lalu ditanyakan kembali. Konsekuensinya apa kalau kamu melakukan itu? Nah, mungkin yang bisa Bapak perbaiki atau Ibu perbaiki apa supaya pembelajaran itu menarik bagi kamu, supaya kamu tidak malas-malasan. Nah, itu posisi sebagai pemantau. Dan yang terakhir, Santo terlambat datang ke sekolah. Bu Titi mempersilakan Santo masuk ke kelas dan mengatakan, nanti ketika istirahat menemui Bu Titi di kantor. Bu Titi menanyakan pada Santo, "Mengapa kamu terlambat, Santo? Adakah alasannya? Apakah kamu ingat dengan hal-hal yang kita yakini?" Nah, jika sudah menjawab, biasanya, "Apa rencanamu untuk memperbaiki hal ini agar besok tidak terlambat lagi?" Nah, posisi ini posisi yang paling, menurut Bapak Ibu yang paling efektif, paling baik. Ya, berarti berada pada posisi sebagai manajer. Kita memang diharapkan sebagai guru menghadapi kasus-kasus murid itu sebagai posisi manajer, tetapi bisa juga beralih, bisa pada posisi yang lain, mungkin tergantung kasus yang kita hadapi, karena terkadang tidak bisa kita lakukan hanya dengan sebagai misalnya sebagai teman, itu ternyata belum bisa terselesaikan, kita bisa beralih ke posisi yang lain. Nah, posisi kontrol inilah kelima itu yang kita pelajari hari ini, dan diharapkan kita semuanya bisa menerapkan posisi sebagai manajer. Kita mengajak murid mencari solusi, ya. Dan murid itu biasanya dicari untuk berpikir mengatasi masalahnya sendiri itu bagaimana. Nah, tapi saya juga punya kendala. Kalau Bapak Ibu misalnya menerapkan ini, punya kendala tidak kira-kira? Belum ada. Kalau sebagai manajer, Prosesnya tidak instan mungkin ya. iya benar Bu Lia, prosesnya yang tidak instan. Kalau saya karena guru kelas 1, anak kelas 1 itu kadang masih juga ada yang dia ditanya, "Mas, kamu melakukan itu kenapa?" Dia. Ya
yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga berarti ada tiga. Iya, ini. Sebelumnya restitusi itu apa? Segitiga restitusi. Kalau restitusi tadi sudah dijelaskan ya, untuk memperbaiki kesalahan. Nah, kalau segitiga restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan tujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini tujuan segitiga restitusi. Lalu ini biasanya dibuatkan dalam bentuk segitiga karena yang sesuai namanya segitiga. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini dari identitas yang kurang baik itu dibuat supaya murid itu berasa baik kembali, sukses kembali. Nah, biasanya itu pasti ada kalimat-kalimatnya dengan ciri-ciri setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika kita mendekati anak, bilang sama anak, kamu terlambat, guru juga pernah terlambat, tapi pasti ada alasannya. Nah, biasanya pasti ada alasan. Kalau alasan itu nanti sudah pada validasi tindakan yang salah. Kalau masih menstabilkan identitas itu menguatkan kalau semua orang itu pasti pernah bersalah dan kamu bukan satu-satunya yang pernah bersalah. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, yang kita lakukan pasti ada alasannya. Kita pasti punya alasan. Lalu biasanya adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu contoh pertanyaan yang ada pada kegiatan validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Keyakinan sekolah apa yang sudah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini contoh-contoh kalimat pada proses atau tahap menanyakan keyakinan kelas. Penjelasannya ini menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan menggeser identitas gagal ke identitas sukses supaya anak juga tidak merasa rendah begitu. Nah, lalu pada validasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip setiap perilaku tadi berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Kadang juga ada alasannya dan pasti untuk memenuhi kebutuhan tadi, kebutuhan dasar manusia. Mungkin kebutuhan dasar kebebasan, ya betul, pecinta kesenangan, kasih sayang. Nah, ya biasanya itu. Nah, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif sehingga dengan mengenali kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan. Jadi hubungannya tetap baik dengan murid. Lalu menanyakan keyakinan. Ini dilakukan dengan memberi pertanyaan pada murid yang bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik. Nah, ini memunculkan motivasi intrinsik. Jadi anak memperbaiki kesalahan besok dengan motivasi intrinsik, semoga tidak mengulangi kesalahan yang sudah dilakukan. Nah, sebelum refleksi, saya ingin menampilkan contoh kegiatan yang sudah saya lakukan tentang penerapan segitiga restitusi pada murid saya. Dan sebentar ya. Monggo Bapak Ibu sambil bisa didahar menapa wonten ngajengipun nggih. Oke, ini video kemarin waktu saya sudah menerapkan segitiga restitusi. Kebetulan justru saya lakukan pada anak kelas 3 karena waktu itu anak kelas 3 ada yang satu kasusnya terlambat, yang kedua ada yang temannya itu diejek sampai dia itu sedih. Maaf,
Ya itu tadi yang kasus pertama. Yang kedua ini. Ini Mbak Biasa dan Mas Yongki. Terkadang kalau kita tertawa sendiri ya, perilaku anak ditanya-tanya begitu ya. Nah, itu tadi Bapak Ibu contoh penerapan segitiga restitusi pada kasus-kasus anak di sekolah. Mungkin tidak semua kasus itu bisa dilaksanakan dengan penyelesaiannya itu melalui segitiga restitusi, tetapi bagaimanapun kita berusaha untuk menerapkan. Kenapa? Karena dengan segitiga restitusi itu mengajak anak untuk mencari solusi terhadap tindakan yang sudah dilakukan, dan anak belajar untuk mandiri serta bertanggung jawab terhadap tindakannya. Nah, itu tadi yang kita pelajari hari ini Bapak Ibu yang saya sampaikan. Nah, untuk akhirannya saya ingin refleksi. Mari kita merefleksi. Apa yang sudah Bapak Ibu pelajari hari ini? Monggo salah satu, silakan. Dari Bu Laika, monggo boleh. Karena belum ada yang tidak apa-apa Bu, apapun monggo satu atau dua kalimat boleh. Yang sudah dipelajari. Oke, yang tadi sudah. Terima kasih kesempatan yang diberikan saya. Saya tidak akan menjawab panjang lebar yang kita pelajari hari ini. Mungkin yang pertama tentang kasus yang terakhir tadi tentang pertengkaran seorang anak. Nah, Bu Ali sudah berusaha menerapkan tadi, dan itu sudah dilaksanakan dengan baik dan benar. Selamat kepada Bu Ali, semoga lancar dan sukses. Amin, terima kasih Bu Laika. Nah, selanjutnya hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan? Mungkin ada hal yang berbeda atau hal baru, terutama bagi penerapan, bisa diterapkan di kelas atau di sekolah ini. Ada mungkin dari Bapak Ibu? Oke, Bu Sinta, nggih. Terima kasih Bu Ali. Hal baru yang didapat saat melakukan memperhatikan penjelasan dari Ibu, yaitu bahwa mencari dan membuat kesepakatan bersama tidaklah cepat dan mudah, tetapi memerlukan proses dan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Hal
harus melalui proses diskusi dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami anak juga. Terima kasih Bu Alim. Ya, terima kasih juga Bu Sinta, ya betul apa yang dikatakan Bu Sinta. Nah, yang ketiga, bagaimana perasaan Bapak Ibu semuanya ketika mengikuti kegiatan hari ini? Yo, bagaimana perasaannya? Senang, semuanya. Ada yang sedih, sepertinya ini Pak. Ini sedih kenapa Pak Mas? Monggo Pak. Bagaimana Pak? Perasaannya senang karena kita kan jadi tahu bagaimana cara penanganan terhadap masing-masing siswa, karena tiap penanganan itu pasti beda-beda tergantung karakter masing-masing. Itu aja. Oke, terima kasih atas perhatian Bapak dan jawaban Bapak Ibu semuanya. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semuanya bisa menerapkan atau membuat lingkungan sekolah ini menjadi lingkungan yang positif, tentunya dari diri kita terlebih dahulu yang selalu melakukan dan berpikiran yang positif. Semoga tercipta budaya positif di sekolah sesuai harapan kita semuanya. Semoga juga yang sudah saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan semoga bisa diterapkan di kelas-kelas masing-masing. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.